Selamat pagi Pak Gindo, saya Elsa Kartika Manurung dari kelas 12 IPA 2 akan memulai praktikum agama. Selamat pagi ya Bapak, terima kasih atas berkat penjagaanmu sepanjang malam tadi. Terima kasih karena Engkau telah membangunkan aku di pagi yang cerah ini dan masih memberikan napas kehidupan yang baru bagiku. Ya Tuhan, berkati aktivitasku dari pagi hingga malam nanti, jauhkanlah aku dari mara bahaya. Ya Tuhan, berkati juga kedua orang tuaku, berikan mereka kesehatan dan jauhkan mereka dari mara bahaya dan berikan mereka juga rezeki yang cukup. Ya Tuhan, berkati sanak saudara kami di luar sana, berkati mereka, berkati setiap aktivitas mereka, berkati setiap rencana mereka, dan berkati juga orang-orang yang belum dapat menikmati makanan, supaya mereka dapat mendapatkan makanan melalui jalan tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, amin. Pada pagi hari ini, saya akan melakukan saat teduh. Saat teduh akan saya ambil dari 1 Korintus 12, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11, dengan judul Rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau, saudara-saudara, supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semua ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Amin. Dari bacaan saat teduh pagi hari ini dapat saya simpulkan bahwa bacaan ini bertema tentang keberagaman tetapi tetap satu. Jika dikaitkan dengan keadaan Indonesia saat ini, Indonesia terdiri dari berbagai pulau, sehingga terdapat berbagai ras, suku, golongan, dan di Indonesia juga terdapat 6 agama, yaitu Kristen, Katolik, Konghucu, Buddha, Hindu, dan Islam. Seharusnya, sebagai negara yang majemuk, yang memiliki banyak perbedaan, kita dapat mentoleransi atau menghargai satu dengan yang lain. Tetapi jika dilihat dari permasalahan belakangan ini, yang terjadi adalah munculnya atau terjadinya tingkat sensitivitas terhadap agama yang tinggi. Dapat kita lihat dari permasalahan yang lagi marak belakangan ini di Indonesia adalah seperti seorang pemuka agama yang memberikan ceramah kepada jemaat atau umatnya yang isinya itu kurang pantas atau kurang layak untuk dibicarakan kepada umatnya atau para jemaatnya, karena dapat memecah belah bangsa Indonesia. Nah, kalau yang saya amati, ini tuh bukan masalah antar agama, tetapi ada sebuah golongan dalam sebuah agama yang memiliki ajaran yang berbeda dari agamanya, yang sifatnya itu dapat menghancurkan. Jadi, kita itu harus lebih kritis dan lebih bijak dalam memahami sebuah atau suatu hal. Dengan munculnya permasalahan seperti ini, banyak sekali orang Indonesia yang saling menjelekan antara agama satu dengan yang lainnya. Padahal ini adalah ulah suatu golongan, bukan suatu agama. Jadi seharusnya kita sebagai pelajar, kita juga dapat mulai menumbuhkan kesadaran pada diri sendiri kalau semua agama itu sebenarnya baik adanya. Karena di sini dibilang rupa-rupa karunia tapi satu roh. Jadi kita di sini dapat menyimpulkan bahwa kita ini udah beragam. Harusnya kita dapat mempersatukannya itu dengan rasa toleransi, kesadaran yang tinggi untuk tidak menjelek-jelekan agama. Nah, sebagai seorang pelajar, saya memiliki cara untuk mengatasi permasalahan di Indonesia ini terkait dengan keberagaman.
Yang pertama adalah saya akan menghormati dan menghargai orang yang berbeda dengan saya, baik itu dari sisi kepercayaan, budaya, ras, golongan, ataupun agama. Nah, saya itu mempunyai teman yang berbeda agama di sekolah. Misalnya seperti Hindu, Konghucu, Katolik, dan Buddha. Nah, terkadang karena saya penasaran, saya bertanya kepada mereka tentang agama mereka. Nah, dari pertanyaan yang saya lemparkan kepada mereka, dapat saya simpulkan bahwa semua agama itu mengajarkan nilai-nilai yang baik, tidak ada mengajarkan nilai-nilai yang buruk. Yang kedua, semua agama itu sama-sama menyembah Tuhan. Jadi seperti dibilang di sini, rupa-rupa karunia tapi satu roh. Berarti kita tuh banyak agamanya beragam, tapi kita tuh tetap menyembah Tuhan, satu Tuhan. Cuman memang caranya kita memuliakan atau menyembah mereka itu dengan cara yang berbeda. Nah, yang kedua adalah mengucapkan selamat hari raya kepada agama yang sedang merayakan hari besarnya. Atau kita juga dapat membantu mereka dalam mempersiapkan sound system atau kursi-kursi yang dibutuhkan. Misalnya mereka sedang memasak, terus mereka butuh bantuan, kita juga dapat membantu mereka dalam memasak. Biasanya yang kita sering itu kan selamat hari raya Idul Fitri, terus kita juga kadang dikasih ketupat oleh mereka atau makanan opor dan semacamnya. Terus kalau misalnya dalam budaya keturunan Tionghoa biasanya akan merayakan Imlek dan biasanya kita bilang Gongsi Pacai. Yang ketiga adalah kita harus menegur teman yang menjelekkan agama lain. Jadi kita harus menegur dan menyadarkan mereka bahwa semua agama itu baik adanya. Nah, jadi itu adalah hal yang dapat saya petik daripada bacaan pagi hari ini. Itu juga cara yang dapat saya laksanakan bagaimana cara saya untuk mengatasi keberagaman yang ada di Indonesia saat ini. Adalah kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberikan bacaan pada pagi hari ini bagiku, sehingga Engkau menyadarkanku akan pentingnya toleransi antar umat beragama dan kesadaran untuk tidak saling menjelek-jelekan antar umat beragama. Terima kasih karena Engkau telah memberikan keberagaman kepada bangsa Indonesia, dan terima kasih juga karena Engkau telah memberkati kami selama ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati usaha kami untuk mempersatukan bangsa ini dari keberagaman yang ada. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati bangsa Indonesia dengan pemikiran yang kritis dan bijaksana, agar kami tidak mudah terseret oleh ajaran yang dapat memecah belah bangsa atau ajaran sesat. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di dalam surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekian praktikum agama dari saya. Terima kasih.